Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kita GC3 Modifit. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karburator PE28 dan karburator PWK. Jadi di sini sudah ada, ini karburatornya PE ini ya. Ini karburator PE28. Dan yang sebelah kiri ini karburator PWK. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol subscribe, komen, share, dan juga nyalakan tombol loncengnya biar gak ketinggalan dengan video saya yang terbaru lur ya. Sebelumnya saya mohon maaf ini kalau suara audionya ada suara kemeresek sedikit lur ya, karena efek suara kipas angin lur. Di sini hawanya sangat panas sekali, makanya saya nyalakan kipas. Tapi mudah-mudahan nggak mengganggu lur ya. Oke, nggak perlu panjang lebar, ini langsung saja lur ya. Kita akan bahas tentang karburator PE yang sering sekali itu settingannya kadang itu sulit sekali lur ya. Kadang karbu PE ini memang agak susah nih settingannya. Cari yang pas itu susah. Kebanyakan kendalanya itu yang sering itu biasanya berbet sama ngok ya. Biasanya ngoknya itu ada di putaran tengah, di RPM tengah biasanya. Kalau masalah berbet RPM atas atau RPM bawah itu mungkin masih mudah ya kita atasi. Tapi biasanya yang sulit itu ngok ketika RPM tengah. Jadi begitu kita buka gas pelan-pelan, kemudian kita kurangi gasnya pelan-pelan, itu biasanya agak dredet. Nah itu, jadi kayak ngempos di RPM tengah, itu biasanya sering terjadi di PE. Nah itu penyebabnya apa, solusinya bagaimana, nanti akan saya kupas tuntas di sini ya lur ya. Jadi tonton videonya sampai tuntas lur, jangan di skip-skip, biar nanti kalian semuanya akan paham tentang cara settingnya, cara menganalisa. Ini yang kurang pas, yang apanya, itu nanti akan saya share di sini semuanya. Oke lur, biasanya itu karbu PE itu sering terjadi kan, ngoknya itu kebanyakan orang itu malah mengabaikan komponen yang sangat berpengaruh pada ngoknya itu atau ngemposnya itu. Biasanya orang-orang itu kan fokusnya ada di pilot jet dan main jet. Jadi spuyernya itu biasanya resetnya itu ukuran spuyer diperbesar atau diperkecil, biasanya seperti itu. Padahal itu sebenarnya cuma untuk RPM atas dan bawah, itu pilot jet dan main jet, cuma setting itu. Justru ngoknya nanti nggak akan ketemu, permasalahannya nggak akan kelar itu nanti, karena permasalahannya bukan di spuyernya situ, bukan di pilot jet atau main jet ya, untuk ngempos di RPM tengahnya itu. Sebenarnya itu permasalahannya, tapi jarang yang memperhatikan masalah itu. Oke, sebelumnya langsung saja ini ya, tak perlu panjang lebar ini. Oke lur, kita bahas satu persatu tentang komponennya karburator ya. Jadi komponen yang ada di karburator kita bahas satu persatu, dan fungsinya itu untuk apa, dan efeknya, masalah ukuran besar kecilnya nanti seperti apa efeknya di mesin. Oke, ini yang pertama, ini pilot jet. Ini namanya pilot jet atau orang-orang kadang juga menyebutnya spuyer langsam. Di sini biasanya untuk karbu PE itu angka kisarannya sekitar 42, 40. Jadi tinggal resetnya nanti ya, kurang besar atau kurang kecil. Jadi pilot jet ini fungsinya untuk RPM bawah lur. Jadi mulai 0 sampai sekitar 2000 RPM ya, dia bekerja pada saat RPM bawah. Jadi 0 sampai 2000, sekitar 2000 itu. Jadi pas mesin kondisi stasioner, hidup stasioner, kisaran di 1500 RPM, itu yang bekerja itu pilot jet ini. Jadi bensinnya atau bahan bakarnya keluarnya dari sini, masuknya dari sini. Nah ini efeknya kalau misalkan nilainya terlalu besar atau terlalu banyak
terlalu boros ya. Ini efeknya nanti setelannya itu jadi basah, jadi kayak dedet RPM bawahnya, kayak setelan helikopter itu loh lur, kayak erek helikopter, dak 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 dak, terus dikenapot itu keluar asap hitam, kemudian di busi juga akan hitam ketika RPM nya rendah. Jadi di stasioner, saat mesin stasioner itu suaranya nggak bisa halus deng deng deng, nggak bisa, misalnya dedet 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 gitu. Nah, persis kayak setelan helikopter atau timing kuda itu lur ya. Itu biasanya terlalu besar, kebesaran nilai ininya, ukurannya terlalu besar, lubangnya terlalu besar ya. Jadi campurannya menjadi kaya. Kemudian kalau ini terlalu kecil itu efeknya apa? Nah itu efeknya biasanya mesin susah untuk hidup. Susah hidup apalagi pada kondisi mesin itu dingin. Biasanya sulit hidup. Kemudian efeknya lagi kalau terlalu kecil itu ketika gas kita tutup, itu di knalpot meletus-meletus lur. Kayak mercon lur. Nah, musim Ramadan lur ya, nek timbangane tuku mercon ki ganjelen ben cilik bolongane. Gas digeber, ditutup, nanti lah meledak-meledak itu di knalpot bunyinya kayak mercon. Nah, itu tandanya ini terlalu kecil. Jadi campuran bahan bakarnya menjadi miskin. Perlu bantuan lur kalau miskin biasanya. Oke, itu fungsi dan efeknya jika ukurannya terlalu kecil atau terlalu besar ya untuk pilot jet seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami lur ya. Jadi ini keluarnya bensin tuh dari sini. Nah ini untuk lubang kecil-kecil ini nanti masuknya angin. Ya angin masuk ke sini kemudian mendorong bensin untuk naik ke sini ya. Kemudian masuk ke ruang bakar. Oke, yang kedua ini main jet atau spoiler. Spoiler atas ini main jet. Ini biasanya nilainya kisaran antara 100, 120, 105, 98 ya tergantung. Nah, ini kalau yang ini fungsinya itu dia fungsi saat RPM tengah sampai atas. Mulai RPM tengah sampai atas. Dia fungsi ini terutama pada RPM atas. Baru bensin itu lewatnya ke sini, jadi nggak lewat sini lagi, ini udah nggak fungsi ini kalau RPM atas. Yang fungsi ini ya spoiler tadi yang pilot jet ini tetap fungsi, cuma nggak begitu ngefek ya kalau RPM atas. Itu yang paling menentukan itu ini main jetnya ini seperti ini ya, bentuknya beda-beda lah kalau karbu, beda-beda ya bentuknya tergantung merek dan karbunya, tipenya. Ciri-cirinya kalau ini nilainya terlalu besar itu juga berbeda-beda loh, tergantung dari pengapian. Jadi pengapian AC sama DC itu berbeda nanti efeknya kalau ini nilainya terlalu besar. Kalau di pengapian jadi perlu kita pahami ya. Kalau di pengapian DC itu biasanya kalau terlalu besar itu berbetnya itu apa ya? Kayak ada putus-putusnya loh. Jadi kayak terkadang itu kayak ngeng ya, timing kuda itu loh, ngeng itu juga bisa karena ini terlalu besar. Kalau di DC jadi nggak hanya dedet aja. Biasanya kalau di DC itu dedetnya itu RPM di bawah ya. RPM-nya itu nggak bisa naik sampai puncak. Biasanya agak ke bawah udah dedet. Nah, itu berarti ini terlalu besar. Jadi misalkan ini ya, pertama misalkan ini nilainya 120, kita coba kita geber. Nah pada saat di RPM 6000 itu sudah atau suaranya putus-putus. Ini saya bahas di motor pengapian DC ya. Nah, dedet pada RPM sekitar 6000 ya. Nah kemudian ini kita kecilkan sedikit. Kita coba lagi ketika kita buka gas. Nah nanti dedetnya itu naik di RPM lebih naik, jadi mungkin di 8000 atau 7000. Nah itu akan naik, berarti ini kurang kecil lagi sampai nanti ketemu di RPM limitnya mungkin di 9000. Nah ketika nyampe di 9000 sudah limit, kelihatan kan dedet limit sama dedetnya terlalu besar itu kan kelihatan di mesin.
Jadi lah itu berarti limit, itu berarti sudah pas. Kemudian bisa dicek juga pada busi. Kita geber-geber sampai RPM atas tinggi, kita lihat di busi warnanya hitam apa coklat. Kalau coklat berarti sudah pas, tapi kalau masih hitam itu berarti masih terlalu gede nih ukuran spoilernya. Jadi seperti itu ya, masih terlalu gede. Dan kalau terlalu kecil itu di motor DC itu juga putus. Jadi digas mungkin RPM agak tinggi, dia langsung mati mesinnya, nguk gitu, ngok gitu loh. Jadi ketika dibuka gas ngok, biasanya seperti itu berarti terlalu kecil, kurang besar ya. Jadi ketika buka gas tinggi malah mesin mati kayak bensin telat, itu berarti tandanya itu terlalu kecil. Kalau di motor AC biasanya itu kalau dredetnya itu enggak ada putus-putusnya, jadi langsung dredet aja gitu biasanya. Kalau di DC itu kadang ngeng gitu biasanya, kayak temeng kuda. Itu perbedaannya AC dan DC, jadi perlu dipahami ya, seperti itu. Kemudian ini yang paling sering terjadi, masalah RPM tengahnya ngok atau ngempos. Sebenarnya ini mohon disimak ya, disimak seksama ya. Sebenarnya itu permasalahannya ada di jarum lur, di jarum skepnya ini. Karakter jarum itu berbeda lur. Jadi PE itu sebenarnya kan karbu untuk motor 2 tak ya. Jadi PE itu karbunya NSR, itu Honda NSR itu karbu untuk 2 tak. Jadi ketika kita pasang di motor 4 tak itu sudah beda lur. 4 tak sama 2 tak itu karakter mesin sangat jauh berbeda. Makanya kita harus menyesuaikan. Kalau kita tetap pakai jarumnya bawaannya PE itu biasanya agak sulit ketemu settingannya, karena kita pasang di motor 4 tak. Nah, itu permasalahan ngoknya di RPM tengah itu ada di sini. Yang pertama kita lakukan ya harus mengganti ini dengan profil atau bentuknya itu yang khusus untuk 4 tak. Jadi berbeda lor ya. Bentar ya. Nah ini bisa dicermati lor ya. Kalau yang sebelah kanan ini bawaan PE, jadi untuk 2 tak. Di sini itu agak gemuk tapi langsung mengecil ya, Jadi nggak terlalu tirus. Tapi kalau 4 tak, di sini agak gemuk, kemudian mengecilnya pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi mengecilnya agak panjang, mengecilnya berlahan, jadi agak tirus. Tapi kalau yang 2 tak, karakter 2 tak atau bawaan PE itu dari sini sudah langsung mengecil. Nah ini yang menyebabkan permasalahan pada ngok di RPM tengah. Jadi ketika ini diangkat, jarum ini keangkat ya, keangkat dia langsung, ketika ini mulai pada tirusnya sini, maka bensinnya terlalu banyak yang keluar. Nah ini sebentar ya. Jadi di sini ada nozzle ya, namanya nozzle, kan sistem kerjanya seperti ini ya. Nah, ketika ini diangkat, nah, jadi ini kan membuka ini masuknya bensin kan lewat sini. Jadi ketika diangkat pada RPM tengah, ini terlalu banyak bensin yang keluar ke sini dari sini, karena langsung banyak. Nah ini pas langsam dia nutup, jadi nggak keluar bensin. Begitu dibuka pelan-pelan belum buka, kemudian pas RPM tengah, jadi antara perpindahan fungsi dari pilot jet ke main jet, nah itu di jarak itu ya, di antaranya itu biasanya terjadinya ngok itu di situ. Jadi ketika perpindahan fungsi dari pilot jet main jet ke pilot jet itu ngok, karena di sini langsung yang agak kecil itu sudah mulai naik ke atas. Jadi ini kebuka, nozzle-nya ini kebuka, bensin keluarnya terlalu banyak. Itu permasalahannya. Nah ketika kita ganti dengan jarum yang khusus untuk 4 tak profilnya ini, nah seperti ini ya, bentar ya. Nah dia bukanya kan pelan-pelan, jadi dia masih gemuk, nggak langsung runcing, nggak langsung kecil ya. Jadi bensinnya keluarnya itu sedikit-sedikit, perlahan. Itu karakter di 4 tak itu harus gitu, nggak bisa langsung banyak. Nah,
silahkan diganti. Jadi solusinya silahkan diganti jarumnya ini untuk yang patah. Biasanya saya menggantinya dengan Pro Neotech atau Mega Pro ya. Ini sama, jadi nanti tinggal setting klipnya ini, atas bawahnya tinggal menyesuaikan ya. Pertama langsung aja kita taruh di tengah ya. Di tengah nanti hasilnya seperti apa. Jika masih ngok, itu ditaruh aja di atasnya, atau diiritkan lah istilahnya. Tapi kalau kayak apa ya, bensin telat itu di bawah ya. Jadi kita harus peka merasakan reaksi mesin ketika kita buka gas ke bawah itu. Jadi settingnya cuma ada di sini. Itu pasti ngok, pasti hilang, dan RPM, jadi perjalanan RPM dari bawah sampai ke atas nanti akan lebih mulus dengan diganti ini. Ini sangat penting lur, cuma seringkali diabaikan ya jarum ini. Sebenarnya permasalahannya ada di jarum. Jadi seperti itu lur ya. Coba kalian ganti sama GL Max atau GL Pro gitu, nanti pasti beres itu ngoknya. Jadi seperti itu permasalahannya. Oke, mudah-mudahan ini bisa membantu ya untuk dulur-dulur semuanya. Terima kasih atas waktunya dan juga dukungannya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Mau subscribe itu juga nggak bayar. Tak doakan yang subscribe mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang nggak subscribe yo tungane utangnya saya akeh kok. Ora lur, guyon lur, bercanda lur ya. Oke, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lur ya. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.